Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alal nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafab fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa shaghalahum bi muraqabati wa idamati al-afkar wa mulazamati al-i'ti'az wal-iddikan wa waffaqahum lid-da'bi fi ta'atihi wa ta'ahhubi lidaril qarar wal 'adri mimma yashghituhu wa yajibu darul bawar wal muhafazatu 'ala dhalika ma'a taghayuril ahwali wal atwar. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu wa ashmalahu wa almahu wa ashhadu an la ilaha illallah al-birrul karim ar-ra'ufur rahim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadiya ila siratin qawim wa da'iya ila dinin qawim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairil annabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'd. Usikum bi taqwallah wa ta'atihi wa ahdirukum an ma'siyati wa mukhalafati. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyanu a'yadakum bit-takbir. Wa fi qawlihi, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaw yawm al-'id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Rawahu Jubair bin Nufir. Sadaqallah wa sadaqa ala rasulin nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Adapun judul khutbah kita yang singkat di pagi yang mulia ini adalah puasa dan Syawal sebagai momentum melahirkan ketakwaan, pemimpin yang adil, dan peradaban bangsa yang mulia. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita insyaallah dapat menyempurnakan 1 bulan penuh lamanya puasa kita, dan hari ini kita bisa berkumpul sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid yang mulia ini. Dan hari ini adalah hari yang Allah muliakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
hada 'iduna ahlul Islam. Maka pada hari ini 1 Syawal ini adalah hari kebesaran umat Islam. Selawat dan salam marilah kita panjatkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kenapa disebut dengan Idul Fitri? Sebab tasmiyah li'anna Allah Ta'ala fi awa'idil ihsan. Sebab-sebab disebut Idul Fitri adalah Allah ingin mengembalikan kemurahan, kebaikan kita sebagai umat manusia untuk bisa berbagi sesama kita. Jadi penyebutan Aid ini bukan hanya untuk Idul Fitri, tapi juga termasuk Idul Adha. Setiap tahun kita memberikan, kalau Idul Fitri memberikan zakat fitrah, kalau Idul Adha kita memberikan kurban. Ini merupakan ihsan. Inilah sebab-sebab disebut dengan Aid. Sebab daripada Idul Fitri ini kita kembali memiliki tenggang rasa kepada sesama kita, khususnya umat Islam. Berbagi diantaranya adalah berbagi dengan zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Secara harfiah, tekstual, Aid itu artinya Aid adalah hari kebesaran, sedangkan fitr adalah bisa maknanya khuluq, zajiyah atau jibillah, yaitu natural, suci, bersih. Artinya kita dianjurkan bisa kembali kepada kesucian kita, karena kita telah melakukan kebaikan selama 1 bulan penuh lamanya. Makna fitrah juga bisa disebut dengan khalqun, yaitu ibda', kreasi. Artinya kalau kita sudah merayakan Idul Fitri, maka umat Islam harus memiliki kemampuan kreasi, harus mampu memiliki untuk sifatnya membangun bangsanya, membangun agamanya terlebih, dan membangun dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Syawal yang bermakna syala yasumu syawlan, syawalanan, artinya irtafa'a, rufi'a atau hamala, artinya mengangkat, terangkat atau kita memikul. Maka bulan Syawal ini umat Islam harus bisa tinggi, harus bisa menciptakan kreasi yang lebih baik lagi, bisa menciptakan kinerja yang lebih baik lagi. Dan umat Islam harus mampu memikul tanggung jawab dari segala lini. Dari puasa kita, dari Syawal ini akan melahirkan ketakwaan, akan juga bisa melahirkan menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Dan dari puasa ini pula dan momentum Syawal ini pula akan bisa melahirkan peradaban bangsa yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. 1 bulan penuh kita telah melaksanakan puasa. Maka sebagaimana ayat Al-Quran yang kita bacakan di awal khutbah ini, di akhir ayat Allah sebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka sempurnakanlah puasamu, dan setelah sempurna puasamu maka bertakbirlah, membesarkan atas nama Allah yang telah Allah memberikan hidayah kepadamu selama hidup ini, selama engkau dilahirkan ke dunia ini, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Di akhir Ramadan Rasulullah mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr
tuhratan lis-sha'im minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Difardukan, diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengeluarkan zakat fitrah. Tujuannya adalah tuhratan, untuk takhiran, untuk membersihkan diri kita. Bagi orang-orang yang berpuasa, mereka yang berpuasa terlepas daripada minal lagwi, yaitu sifat-sifat perbuatan yang tidak berfaedah maupun perilaku yang tidak bermanfaat selama bulan Ramadan, yang dia bisa sabar melakukannya. Kemudian dia menjauh daripada warrafas, yaitu fahishul kalam, jauh daripada ucapan-ucapan yang keji maupun ucapan-ucapan yang jelek. Wa tu'matan lil masakin, kemudian mereka mengeluarkan zakat fitrahnya untuk orang-orang yang miskin. Dan di akhir hadis, man adda qabla shalah ila akhirih, barang siapa yang mengeluarkan setelah imam turun dari mimbar. Maksud hadis ini adalah sepakat semua ulama ahlul mujtahid itu hanya sunnah saja mengeluarkan zakat fitrah sebelum imam turun dari mimbar. Namun meskipun imam turun dari mimbar, tetap diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah, batasnya sampai maghrib. Kalau sengaja mengeluarkan sampai maghrib, hukumnya haram. Apabila telah mengeluarkan zakat setelah imam turun dari mimbar, hukumnya hanya makruh apabila tanpa sebab uzur. Tapi apabila karena uzur, tetap masih diperbolehkan. Antara imam turun dari mimbar sampai asar dan ba'da asar, makruhnya sangat besar. Dan sengaja mengeluarkan zakat fitrah sampai maghrib, maka hukumnya haram apabila tanpa uzur syar'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari hadis itu pula bahwasanya hukum salat Aid menurut pandangan ulama bersumber daripada Quran dan Sunnah. Imam Hanafi mengatakan salat Aid kita ini adalah fardu ain. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik dan jumhur ulama, salat Id ini adalah sunnatun muakkadah. Dan menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, salat Id kita ini fardu kifayah. Dan ada sebahagian daripada pengikut mazhab Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah dan Imam Syaukani mengatakan salat Id kita ini fardu ain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian nanti kita setelah Syawal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shama ad-dahr. Barang siapa yang telah berpuasa selama sebulan penuh, kemudian setelah Syawal dia iringi 6 hari, maka dia seolah-olah seperti puasa sepanjang tahun. Ulama membagi hadis ini, 30 hari kita berpuasa atau 29 hari kita berpuasa 1 bulan, sama dengan fadilahnya kita berpuasa 10 bulan. Dan 6 hari sittah Syawal kita berpuasa, kata para ulama dari hadis ini, sama fadilahnya dengan kita berpuasa 2 bulan berturut-turut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan ketakwaan yang dibentuk oleh Ramadan kita ini, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan takwa? Muhafazatu adab syariah, yaitu menjaga, memelihara adab-adab syariah, atau para ulama menyebutnya al-iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Takwa itu adalah kita mampu mengikut perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ucapannya maupun perbuatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, dari momentum puasa ini pula dan Syawal ini pula,
bisa melahirkan pemimpin yang adil. Allah banyak mencantumkan di dalam Al-Quran, di antaranya wa tuqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Maka berbuat adillah engkau, kata Allah, kepada siapa saja, apapun agamanya, apapun makhluknya. Sesungguhnya aku, kata Allah, mencintai orang-orang yang melakukan keadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengancam orang-orang yang tidak melakukan keadilan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani ma tanalu ma syafa'ati imamun zalumun ghashum wa akhar ghalun fid din marikum minhu. Rawahu Ibnu Abi Asim wa Sahih Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada dua orang yang selamanya tidak akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Yang pertama adalah imam yang tidak bisa berlaku adil, dan yang kedua orang yang mengerti agama, yang ahli agama, tapi dia keras, dia tidak bisa punya sifat toleransi, dia hanya menganggap alirannya, kelompoknya yang lebih mulia, yang lebih benar. Dan kedua orang ini, kata Rasulullah, tidak akan pernah mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yang ngerti agama, yang mereka tidak punya toleransi, yang sifatnya mereka hulu melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebagaimana Imam Ali mengatakan, yakhruju qaumun min ummati, akan muncul nanti umatku di akhir zaman, yaqra'una al-Qur'an, mereka hebat membaca Quran, mereka hafal Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atin bi syai'in, tapi Al-Quran yang dia hafal, Al-Quran yang dia baca tidak memberikan kesan apa-apa untuk dirinya. Wala salatakum ila salatihim, dia solat tapi solatnya tak berkesan untuk dirinya. Wala salatihim bi syai'in, wala siyamakum ila siyamihim bi syai'in, dia puasa tapi puasanya tidak mempengaruhi sifat dirinya yang mulia. Yaqra'unal Qur'an, dia hafal Quran, dia membaca Quran. Yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim la tujawizu salatahum taraqiyahum. Mereka menyangka mereka adalah yang terbaik dari orang yang berbeda dengannya. Solat mereka merasa lebih hebat, lebih diterima daripada solat mereka, dan mereka semua amal ibadahnya hanya sampai tenggorokan saja. Yamruquna minal Islam kama yamruqu sahmi minar ramiyah. Kata Rasulullah, amal ibadah mereka itu sama seperti busur yang keluar daripada anak panahnya, lepas, liar, dan tidak memiliki arti apa-apa. Rawahu Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang solat Idul Fitri yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa membentuk perilaku agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan dapat memberikan ketauladanan di tengah-tengah umat, dan terutama di tengah-tengah keluarga kita. Abul Qasim Al-Junaid dan Abu Bakar Asy-Syibli mengatakan, la yablughul 'aql ila haqiqatil ma'rifah wa safa'it tauhid hatta ya'buru al-ahwal wal maqamat. Maka seorang hamba tidak akan bisa dia mencapai hakikat ma'rifat dan kebersihan tauhid sampai dia mampu melaksanakan ahwal dan maqamat. Apa yang dikatakan ahwal? Alil amal saleh. Pertama, dia harus beramal saleh. Yang kedua, al-muzakkiyatu lin nafs, dia harus mampu membersihkan jiwanya. Dan yang ketiga, dia harus al-musaffiyatu lil qalb, harus mampu membersihkan hatinya, tidak punya sifat. Dia harus mampu melawan sifat hasad, iri, dengki, dan seluruh kotoran-kotoran hatinya. Kemudian maqamat, dia terus membimbing dirinya untuk terus melakukan yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Puasa dan Syawal juga menjadi momentum untuk membentuk sebuah peradaban bangsa yang mulia, karena ini sudah diukir oleh khilafah, oleh daulah, oleh pemerintahan Islam terdahulu. Apa yang dikatakan al-hadarah, peradaban, tamadun adalah nizamun istimai bi'ainil insan ala ziyadatin min intaji at-taqafi, yaitu sebuah sistem sosial yang membantu manusia untuk meningkatkan kualitas budayanya. Atau peradaban itu secara singkat adalah ar-raqa wal izdihar fi jami'il mayadin wal majalat, yaitu sebuah bangsa yang memiliki kemajuan dan kemakmuran di segala aspek dan bidang. Ada 4 aspek kalau negara itu bisa menciptakan sebuah peradaban. Pertama, al-mawaridul al-iqtisadiyah, yaitu sumber daya ekonomi. Yang kedua, an-nazmu siyasiyah, sistem politik yang baik. At-taqalidil al-khalqiyah, yaitu tradisi moral yang mulia. Kemudian diimbangi mutabi'atul ulum wal funun, yaitu diimbangi dengan tingginya ilmu pengetahuan dan seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Islam telah mengukir peradaban setelah peradaban Umayyah, yaitu peradaban yang sangat mulia, yang tidak pernah dilupakan oleh dunia Eropa, kecuali bangsa kita. Masyarakat kita sekarang lupa peradaban Islam. Kenapa bisa lupa? Seorang profesor, doktor, rektor IKN Kalimantan, Institut Teknologi Kalimantan, mengatakan wanita muslimah berjilbab adalah pakaian gurun. Dia anti ucapan-ucapan Islam, dia anti ucapan-ucapan Al-Quran, seperti istighfar, seperti barakallah, qadarullah, dia anti itu. Dan banyak lagi yang dia anti, padahal dia adalah seorang muslim. Kenapa demikian? Intelektual melahirkan pemikiran yang kerdil, pemikiran yang semakin jauh dari agama dan Tuhannya, karena dia melupakan peradaban. Coba lihat peradaban Abbasiyah. Dari sejak tahun 750 sampai 1258 melahirkan para penyair syu'ara at-tajdid, para penyair-penyair, para luar biasa, seluruh aspek penyair dilahirkan pada masa itu. Kemudian al-lughah wal ma'azin, pakar-pakar bahasa dilahirkan pada masa itu. Bahkan sampai detik ini ulama-ulama kita pada peradaban Abbasiyah, at-tasnif wan naql adabi, mereka yang punya teori-teori klasifikasi kritik dan sastra, lebih dari 15 orang sampai detik ini. Karya mereka diabadikan mahfuzatnya di Eropa, bahkan karya-karyanya, buku-bukunya sampai detik ini dicetak. Apa yang dikatakan mahfuzat? Manuskrip. Manuskrip peradaban Islam banyak di Holland, di Belanda, di Jerman, di Britania dan sebagainya. Ini yang tidak dibaca mereka. Kemudian dari peradaban Abbasiyah melahirkan ulama yang ahli sastra, ahli gramatikal nahwu. Kemudian menciptakan madrasah Basrah dan madrasah Kufah, di mana madrasah ini adalah melahirkan intelektual pembaharuan yang sampai sekarang lebih daripada 30 orang. Karya mereka sampai detik ini itu dicetak dan dipelajari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada masa Abbasiyah juga lahirnya al-ulumud diniyah, yaitu fikih, tafsir, hadis, kalam dan tasawuf. Lebih daripada 30-40 orang seluruh ulama mustahid yang mu'tabar, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan seluruh ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, dan seluruh ulama-ulama yang melahirkan ilmu pengetahuan agama lahirnya pada masa Abbasiyah. Kemudian falsafah, lebih daripada 16 orang filsuf kita yang sampai detik ini nazariyahnya, teorinya dipelajari, dibaca, dan kitabnya dicetak berulang-ulang.
Kemudian ilmu tarikh dan wal geografi seperti Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq. Ini masalah sejarah dan geografi lebih daripada 40 orang ulama Islam. Sampai detik ini teorinya dipelajari di seluruh dunia, kecuali kita di Indonesia masih terlalu hijau, bahkan tidak kenal ulama-ulama Islam yang telah banyak mencetak, menerbitkan karya-karya yang sangat luar biasa. Kemudian ilmu tib, kedokteran, di antaranya Ibnu Sina, Ibnu Mas'ud, Abu Bakar Ar-Razi, lebih daripada 10 orang ahli kedokteran dunia Islam yang mencetak peradaban kedokteran Eropa sampai detik ini. Sampai sekarang diakui oleh Eropa, belum ada satupun bahkan orang yang mendapatkan hadiah Nobel kedokteran belum mampu menandingi Ibnu Sina. Karyanya Al-Qanun At-Tib, yaitu undang-undang kedokteran. Kemudian ilmu pengetahuan alam atau IPA kita dengar, al-falak, astronomi, riyadhiyat, matematika, jauh sebelum Einstein, jauh sebelum penemu-penemu Eropa, lebih daripada 13 orang umat Islam yang karyanya tentang astronomi, tentang matematika, tentang ilmu pengetahuan alam. Sampai detik ini karya mereka dicetak dan dipelajari. Di antaranya siapa? Jabir bin Hayyan, Al-Khawarizmi, Ibnul Haytham, Al-Bairuni, Nasiruddin At-Tusi dan lain sebagainya. Kemudian Al-Ghina wal Musiqi. Umat Islam dari peradaban Abbasiyah, bahkan sebelum Abbasiyah dan Umayyah, melahirkan ulama-ulama yang mampu menciptakan lagu dan musik. Lebih daripada 7 orang ulama besar kita telah menciptakan teori lagu dan musik yang sampai detik ini teori mereka dipelajari di Eropa dan di dunia Islam, terutama di Timur Tengah. Di antaranya mereka adalah Ibrahim Al-Muwassali, kemudian Ibnu Majah Al-Makki, Zaryab, Ishaq bin Ibrahim Al-Muwassali, Abu Nasir Al-Farabi, Abu Faras Al-Asbahani. Itu semua adalah dari peradaban Islam yang cemerlang. Mereka jaya, mereka mampu menelurkan teori-teori ilmu pengetahuan, tapi mereka tidak jauh dari Tuhannya. Mereka tidak anti dan benci kepada ajaran agamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, dari peradaban Islam yang mulia, kita katakanlah sebelumnya Khulafaur Rasyidun, Daulah Umayyah, pemerintahan Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Tuluniyah, pemerintahan Tuluniyah, Ad-Daulah Aqsidiyah, pemerintahan Aqsidiyah, pemerintahan Fatimiyah, pemerintahan Ayyubiyah, pemerintahan Al-Mamalik, dan pemerintahan yang terakhir adalah Utsmaniyah. Semua mereka menelurkan, melahirkan teori-teori ilmu pengetahuan agama yang mereka itu semuanya tidak pernah membenci agamanya. Mereka semua namanya harum bahkan sampai detik ini. Mereka terus dikenal dan terus teorinya dikembangkan oleh dunia Eropa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua itu kata Allah, kullu 'amrin bima kasabat rahim. Kalau kita mau mampu menciptakan peradaban yang mulia, maka kita harus mampu usaha itu sebagai gadainya. Sejauh mana usaha kita untuk mampu menciptakan sebuah peradaban yang didasari oleh agama dan nilai-nilai keislaman. Walikulli darajatun mimma 'amilu. Kata Allah, tinggi rendahnya derajatmu tergantung perbuatan amal perbuatanmu. Narfa'u darajatin man nasya. Kami akan tinggikan derajat seseorang sesuai dengan kehendak kami. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kamu manusia, kata Allah, aku tinggikan sebahagiannya derajatnya dan sebahagian yang lainnya dengan derajat yang berbeda. Kemudian yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Nanti di akhirat kita semua akan diminta pertanggungjawaban. Keberhasilan kita di dunia atau perkara akhirat kita tergantung usaha kita. Di sini Allah ingin menegur kita. Apapun yang kita lakukan tidak boleh memisahkan antara agama kita
dan perkara dunia, apalagi sampai kita membenci ajaran agama kita sendiri. Rasulullah SAW menyebutkan yang terakhir, aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutu ghadan. Maka reformislah duniamu, perbaharuilah, tingkatkan duniamu. Kamu wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutu ghadan. Kata Allah, kata Rasulullah, seolah kamu kejar duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan kejarlah akhirat seakan-akan engkau mati esok hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Syawal ini, hari lebaran ini, Rasulullah SAW mengatakan, idzal taqa yaumul aid, apabila kamu berjumpa sesama kamu pada hari lebaran ini, sesama umat Islam, yaqul ba'duhum li ba'din, maka ucapkanlah sesama kita, taqabbalallahu minna, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, wa minka, dan engkau, atau wa minkum, dan atau kamu. Kemudian Rasulullah mengingatkan, zayyanu a'yadakum bitakbir, hiasilah Idul Fitri kamu, hari kebesaran kamu, dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa zuhina wa qarrana Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal, wasi'al azimil ifdal, subhanaka la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, fa ya ma'syaral muslimin, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bihi 'ilmuka wa khatta bihi qalbuk wa ahsahu kitabuk war ridha an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, kasihilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dari sejak kami kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, berapa besar pengorbanan mereka untuk kami sampai kami bisa seperti ini. Terkadang mereka lupa diri mereka, sampai mereka lupa Tuhan mereka demi kami. Mereka korbankan umur mereka, bahkan tetesan air mata mereka, tetesan darah mereka, demi memperjuangkan kami bisa hidup, kami bisa sekolah, kami bisa menjadi orang yang mulia, kami bisa menjadi orang yang seperti ini. Ya Allah, muliakanlah kedua orang tua kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami anak mereka, keturunan mereka ya Allah, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jauhkan kami dari segala kemurkaan-Mu ya Allah, karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Tinggikanlah derajat kami ya Allah, litakuna kalimatullahi al-ulya, agar kami bisa meninggikan agama-Mu ya Allah. Bukakanlah pintu seluruh pintu rezeki kami ya Allah, agar kami bisa semakin takarrub kepadamu ya Allah. Rabbana anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala
آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.